triploblastik selomata yang bertubuh lunak ke dalamnya termasuk semut lunak dengan maupun tanpa cabang seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabat. Ciri-ciri moluska. Ciri-ciri moluska antara lain sebagai berikut. 1. Merupakan hewan triploblastik selomata. 2. Tubuhnya simetri, bilateral, dan tidak beruas-ruas. 3. Umumnya tubuh ditutupi oleh cangkang yang terbuat dari zat kapur yang berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam. 4. Dapat ditemukan di air laut, air tawar, dan daratan, akan tetapi umumnya terdapat di laut. 5. Semuanya mempunyai mantel. Pada beberapa jenis mantel dapat membentuk cangkang atau rumah. 6. Mempunyai struktur berotot yang disebut kaki yang bentuk dan fungsinya berbeda untuk tiap kelas. 7. Tubuhnya mengeluarkan lendir untuk membantu berjalan. 8. Berkembang biak secara seksual dengan cara pembuahan di dalam tubuh, fertilisasi internal. 9. Ada yang berumah satu dan ada juga yang berumah dua. Pengelompokan moluska. 1. Aphinera. Hewan yang termasuk kelompok ini semuanya hidup di laut dan banyak ditemukan di pantai. Kaki perutnya melekat pada batu-batuan. Insang terdapat di dalam rongga mantelnya. Di bagian dorsal, tubuhnya ditutupi mantel yang dilengkapi dengan 8 kepingan kapur. Contoh Aphinera yang sering ditemukan adalah chiton. Chiton mengalami daur hidup di mana dalam daur hidupnya membentuk larva trochophore. 2. Gastropoda. Gastropoda merupakan kelas moluska terbesar. Gastropoda disebut juga siput. Gastropoda berkaki lebar dan tipis sehingga membentuk kaki perut. Gastropoda hidup di daratan dan di perairan, baik air tawar maupun air laut. Siput, selain bermanfaat sebagai sumber makanan dan sebagai penguraian, dekomposer juga dapat merugikan manusia karena dapat merusak tanaman pertanian dan juga menjadi perantara vektor penyakit. Umumnya, gastropoda mempunyai sebuah cangkang berbentuk spiral. Beberapa yang tidak bercangkang, banyak yang hidup di darat dan sering disebut siput. Telanjang. Gastropoda bersifat hermafrodit akan tetapi tidak pernah menjadi pembuahan sendiri. Gastropoda dapat bernapas dengan paru-paru. Telurnya mempunyai cangkang kulit. Gastropoda air bernapas dengan insang. Telurnya dilepas satu-satu atau berkelompok dalam zat semacam gelatin, terus menetas. Telur menetas menjadi berbagai fase larva. Sebelum menjadi dewasa, banyak telurnya menetas dalam uterus ovovivipar. 3. Scaphopoda. Mempunyai cangkang berbentuk taring atau trompet dengan kedua ujungnya yang terbuka. Hidupnya di laut pada pantai-pantai yang berlumpur. Oleh karena itu, kita akan menemukan cangkangnya jika berkarya wisata ke pantai. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah Deltalium furger. D. Pelisipoda. Pelisipoda mempunyai cangkang yang terdiri atas dua bagian. Dua bagian tersebut dihubungkan dengan semacam engsel. Pelisipoda mempunyai kaki berbentuk pipih seperti kapak dan insang, bronkia, berupa lembaran-lembaran. Pada cangkang menempel mantelnya. Di tepi cangkang, mantel membentuk bagian cangkang yang baru secara terus-menerus sehingga cangkang makin lama makin membesar. Cangkang Pelisipoda terdiri atas 3 lapisan, yaitu 1. Periostracum adalah lapisan terluar yang dibentuk dari zat kitin berfungsi sebagai lapisan pelindung. 2. Lapisan prisma adalah lapisan kedua tersusun dari kristal-kristal kalsit berupa prisma. 3. Lapisan nacre adalah lapisan ketiga tersusun dari lapisan-lapisan tipis paralel dari kalsit karbonat. Di antara kristal-kristal kalsit pada lapisan prisma maupun lapisan nacre terdapat bahan organik yang membentuk kerangka tempat terbentuknya kristal. E. Cephalopoda.
Cephalopoda merupakan moluska yang mempunyai kepala jelas dan mata yang besar. Kaki otot dimodifikasi menjadi tangan, tentakel di sekeliling mulut, dan corong yang merupakan saluran keluar dari rongga mantel. Umumnya mempunyai kelenjar tinta. Cephalopoda yang memiliki cangkok yang lengkap adalah Nautilus. Pada cumi-cumi dan sotong, cangkang direduksi dan letaknya di dalam, sedangkan pada gurita sama sekali tidak mempunyai cangkang. Peranan moluska. Jenis Pelecypoda ada yang dapat menghasilkan mutiara, yaitu tiram mutiara. Butir mutiara dapat terbentuk karena adanya asing seperti pasir yang masuk di antara cangkok dan mantel mutiara. Juga dapat dihasilkan dengan cara memasukkan inti mutiara di antara mantel dan lapisan nacre. Pelecypoda merupakan rantai-rantai yang penting dalam jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Cumi-cumi merupakan sumber makanan ikan. Selain itu juga cumi-cumi dan sotong merupakan makanan laut. Seafood yang mempunyai kadar protein tinggi dan digemari karena rasanya yang lezat. The rhythm for your feelings, the way she took my song, it's a spiritual healing.